ide-ide kreativitas pemuda sangat-sangat dibutuhkan untuk situasi sekarang ini, apalagi kita dalam menghadapi pilkada di Kabupaten Pohuwato. Umumnya Provinsi Gorontalo, perlu saya gambarkan bahwa ada 3 daerah yang akan melakukan pilkada dari 270 pilkada serentak seluruh Indonesia. Oleh karenanya Provinsi Gorontalo melaksanakan 3, Kabupaten Pohuwato, Boni Bolango, dan Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah teman-teman dari cabang Pohuwato melakukan ngopi bersama atau diskusi bersama untuk membicarakan pilkada ini. Oleh karena itu, saya ingin mengilustrasikan begini, bahwa suatu daerah ada kisah terkait dengan perkembangan daerah dan dalam perkembangan daerah dalam suatu situasi tertentu, khususnya yang ada di Kabupaten Pohuwato. Perlu kita sadari di Kabupaten Pohuwato saat ini dengan melonjaknya pemilih yang berada di kisaran 50,45% jumlah pemilih milenial, maka potensi atau kandidat yang akan meraup serta menggait suara milenial itu sangat besar. Akan tetapi yang saya lihat khususnya di era new normal saat ini, belum ada kandidat yang melakukan hal-hal yang akan mendekatkan itu pada keinginan serta hasrat milenial untuk bergabung serta mensukseskan, dalam tanda kutip, memberi ide kepada salah satu bakal calon. Yang ada saat ini yang perlu milenial hindari adalah kampanye hitam, contoh kampanye money politik. Ini juga yang harus kita hindari. Perlu kita sampaikan kepada semua milenial pemilih di Kabupaten Pohuwato bahwa menghindari money politik itu sangat luar biasa. Karena generasi ini akan rusak pula ketika kita membiasakan money politik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus juga memilih kandidat pada saat pilkada begini. Kita harus juga memilih kandidat yang mempunyai visi, bisa mengembangkan dan membesarkan generasi-generasi milenial ini. Karena patut disadari, 10-20 tahun ke depan bisa jadi Abang Edo Sijaya menjadi kandidat ke depan. Dan ketika hari ini kita diajari dengan hal-hal yang kurang baik, maka saya yakin dan percaya ke depan nanti kita akan belajar dari hal-hal yang tidak baik dan serta membudayakan hal yang tidak baik tersebut. Oleh karenanya, lewat kesempatan kali ini, saya mengajak kepada semua elemen, khususnya milenial Kabupaten Pohuwato, untuk segera melakukan hal-hal yang menurut kita sangat wajar pada demokrasi. Agregasi-agregasi yang dilakukan oleh kandidat-kandidat itu, saya pikir juga hal-hal yang biasa untuk bagaimana cara mereka untuk bisa menggait kita. Tetapi intinya harus ada visi besar yang bisa membesarkan milenial di Kabupaten Pohuwato yang menjadi dasar kita untuk berpijak. Saya pikir hanya ini dulu, kita akan berkembang selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Kanda Rianto Ismail. Semoga kita kaum para milenial tidak terjerumus ataupun tidak terjebak dalam yang berbau-bau money politik. Dan tetapi kita bisa ikut serta mengawal untuk terselenggaranya Pilkada Kabupaten Pohuwato 2020 mendatang. Itu bahkan sudah tidak asing lagi di mata kita ketika diragukan lagi kemampuan dari ketiga narasumber tadi. Ya. Tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada narasumber yang ini masih mengganjal di hati saya. Nah, pertama saya ingin tanyakan kepada Kanda Rinto Ali selaku Ketua KPU Kabupaten Pohuwato, sudah sejauh mana
kinerja KPU terhadap pelaksanaan pilkada di Kabupaten Powato, khususnya berkaitan dengan peran serta generasi milenial di dalamnya. Mungkin hanya itu dulu pertanyaan dari saya. Kanda, halo. Kanda Rintoyo Ali. Ayah, bisa diulangi pertanyaannya? Ya, siap. Sudah sejauh mana? Maaf. Saya ulangi. Halo. Bisa diulangi, Adinda moderator? Siap, siap. Siap, siap. Pertanyaan saya, sudah sejauh manakah kinerja KPU terhadap pelaksanaan pilkada di Kabupaten Powato, khususnya berkaitan dengan peran serta generasi milenial di dalamnya. Mungkin hanya itu dulu. Oke, jadi terima kasih Adinda. Jadi sejauh mana peran KPU secara berjenjang dalam pelibatan kaum milenial, khususnya dalam penyelenggaraan seluruh tahapan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa lanjutan pilkada di tengah pandemi saat ini tentunya dari sisi kesiapan fisik penyelenggaraan ini menjadi penting. Oleh karenanya di beberapa atau pada proses rekrutmen untuk tingkatan penyelenggara, misalnya saja kami beri contoh untuk petugas pemutakhiran daftar pemilih. Nah, petugas pemutakhiran daftar pemilih ini lebih memprioritaskan kaum milenial karena ada batasan umur yang disyaratkan. Misalnya saja harus memperhatikan usia 20 tahun sampai dengan maksimal 50 tahun misalnya. Saya kira ini menjadi bagian dari komitmen KPU dalam rangka pelibatan kaum milenial dalam seluruh penyelenggaraan tahapan. Demikian pula untuk tingkatan PPS. Alhamdulillah, perlu kami sampaikan bahwa seluruh penyelenggara kami, kalau kita presentasikan, itu pelibatan atau keterlibatan kaum milenial itu hampir 90%. Jadi range usia yang disebutkan oleh koordinator pemilih milenial tadi. Jadi di range usia 17 tahun sampai dengan usia 37 tahun. Jadi kita bisa lihat dari PPK-nya, sekretariat PPK-nya, PPS-nya, sampai PPDP. Justru PPDP itu sudah diperketat lagi, sudah disebut. Usianya sudah disebut, walaupun tidak menjustifikasi bahwa itu kaum milenial atau apa, tidak ada arah. Tetapi dalam sisi usia, saya kira ini menjadi bentuk komitmen KPU dalam rangka melibatkan seluruh kaum milenial dalam setiap penyelenggaraan. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dari Kanda Rinto Ali selaku Ketua KPU Kabupaten Powato. Selanjutnya, mohon izin saya ingin masih memimpin rapat ya. ya siap. Ya, nanti saya siap monitor. Ya, Bang Bang Edo. Ya. Siap. Ya. Ya, selanjutnya pertanyaan saya tujukan kepada Kanda Rianto Ismail. Halo, Kanda. Ya, halo. Nah, Ya.
dari pemaparan yang telah Kanda sampaikan tadi, ada sedikit yang mengganjal. Iya, iya. Benarkah generasi milenial menjadi penentu kualitas dan kuantitas demokrasi pilkada yang ada di Kabupaten Pohuwato ke depan? Dan bagaimana kita menciptakan generasi pemilih yang cerdas dan rasional? Ya, hanya itu, Bang. Iya, iya. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau kita bicara terkait dengan penentu atau tidaknya, kita bisa melihat dari jumlah pemilih yang saat ini. Yang saya sebutkan tadi adalah jumlah pemilih itu ada di kisaran 50,45%. Jadi bisa dikatakan kita sebagai penentu. Ya, yang pertama begitu. Yang kedua, kalau kuantitas tadi dilihat juga dari jumlah. Jumlah ini kan kuantitas. Kita dari jumlah ketika presentasi kita di atas 50%, maka kita sudah setengah. Maka kita bisa jadi juga penentu juga. Akan tetapi untuk menuju pemilih cerdas, maka bukan hanya elemen dari bukan hanya elemen dari pemilih. Ada gangguan jaringan, Bang. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya, jadi saya katakan tadi, saya ulangi bahwa kami sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada KPU keseluruhan Kabupaten Pohuwato yang sudah melibatkan generasi milenial dalam tahapan-tahapan Kabupaten Pohuwato. Halo. Ya, lanjut, Bang, lanjut. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Pohuwato karena sudah pelibatan milenial itu sangat luar biasa dan sangat kami rasakan pula khususnya di Kabupaten Pohuwato itu sendiri. Oleh karenanya kami sangat berharap pula untuk hal-hal lain dalam bukan hanya di penyelenggaraan tetapi juga dalam proses yang lain juga milenial dilibatkan. Akan tetapi tidak juga menutup kemungkinan harus bukan hanya pelibatannya bahwa harus milenial dilibatkan tetapi tidak melalui prosedur yang baik dan benar. Itu juga kami sangat tidak inginkan ketika hal-hal itu terjadi. Tapi juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada biar milenial juga tercerdaskan dengan aturan itu. Masuk ke pertanyaan tadi bahwa saya sampaikan tadi bahwa penentu kualitas serta kuantitas itu kalau bisa dikatakan sesuai dengan data yang ada dari KPU Kabupaten Pohuwato bahwa memang benar kita adalah penentu kualitas dan kuantitas dari banyak dan jumlah dari banyak serta kualitasnya sudah kita bisa ukur gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi kalau teman-teman mendengar. Halo? Ada ya? Iya. Ada. Lanjut ya. Ya, lanjut, Bang. Iya, lanjut. Ya. Maka yang harus dilakukan saat ini bukan hanya persoalan kita kualitas, tetapi untuk kecerdasan dalam memilih itu diharapkan pula dari segi apa? Dari segi kita bagaimana bisa mensosialisasikan serta bisa memberikan visi besar calon-calon kepada kelompok-kelompok milenial ini. Karena apapun yang dilakukan oleh kelompok milenial hari ini, tetapi tidak ada kesadaran dari pemimpin yang akan terpilih nanti, siapapun yang akan terpilih di Kabupaten Pohuwato, juga sangat nonsen kalau kata Bang Endo. Tidak ada gunanya juga kita melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi tidak mampu juga diterjemahkan oleh para pemimpin-pemimpin kita yang di atas. Tapi mungkin saya yakin dan percaya Bang Edo bisa melakukan edukasi-edukasi itu dalam hal untuk bisa memberikan masukan serta saran, apalagi yang akademisi begini sangat dibutuhkan oleh kaum para bakal calon ini. Satu yang saya ingin titipkan adalah milenial jangan ikut arus dalam perputaran politik yang begitu besar, tetapi mengambil peran bisa, tetapi ikut arus dalam
hal-hal tertentu kita harus menghindari, karena generasi ini adalah generasi yang insya Allah diprediksi oleh beberapa pengamat bisa memperbaiki negara. Oleh karenanya kita harus menjaga generasi kita. Guna untuk apa? Untuk bisa membesarkan daerah dan bangsa Indonesia. Saya pikir hanya itu, karena sebanyak apapun kita bisa berdiskusi tetapi tidak ada kesadaran dari diri masing-masing juga, saya pikir itu tidak ada gunanya. Yang paling inti saat ini melakukan hal-hal yang luar biasa, dalam artian kita sudah harus bekerja lebih lagi untuk bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan serta visi para calon-calon. Di keadaan pandemik kayak begini, satu yang patut kita bicarakan adalah keselamatan serta visi besar Kabupaten Powato. Itu saja, terima kasih. Kalau ada yang kurang mohon ditambahkan oleh Bang Edo, karena senior saya ini sangat luar biasa. Terima kasih. Bila itu aku berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda Rianto Ismail dari beberapa pemaparan materi tadi ataupun jawaban yang lebih fokusnya ke pesan-pesan untuk kaum milenial. Terima kasih, Bang. Selanjutnya pertanyaan saya tujukan kepada Kanda Edi Sijaya selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan Universitas Powato. Bang? Halo? Ya. Pertanyaan saya mungkin itu hanya singkat saja, Bang. Bagaimana peran akademisi untuk menciptakan pemilih yang cerdas di Kabupaten Powato? Mungkin hanya itu, Bang. Ya, oke, baik. Saya kira kalau bicara peran akademisi kan tidak terlepas dari peran yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pendidikan juga gitu. Namun dalam proses demokrasi hari ini memang perlu juga perguruan tinggi terlibat langsung dalam rangka untuk memberikan edukasi atau pendidikan politik yang benar terhadap masyarakat maupun mahasiswa itu sendiri gitu. Saya sepakat juga apa yang disampaikan oleh Ketua Generasi Milenial Adinda Rianto Ismail bahwa generasi milenial itu jangan terlalu terlibat dalam politik praktis gitu. Karena peran-peran generasi milenial hari ini memang cukup diperhitungkan gitu. Apabila kita mampu memberikan sebuah ide, gagasan, sumbangsi pikir terkait dengan misalnya para calon gitu yang akan maju, tentunya mampu mengakomodir daripada kepentingan dari kaum generasi milenial itu sendiri. Dan saya lihat sampai sekarang juga memang kita belum menyaksikan secara langsung terkait dengan ada beberapa calon yang kita belum lihat atau belum terbuka terkait dengan visi misi atau program yang akan dibawa gitu, yang akan disampaikan kepada masyarakat. Dan saya berharap dengan kondisi posisi 50,45% pemilih milenial ini memang patut diperhitungkan gitu. Patut diperhitungkan sehingganya para bakal calon semestinya harus mampu mengakomodir apa yang menjadi program yang bersentuhan langsung dengan para pemuda atau generasi milenial hari ini, khususnya yang ada di Kabupaten Powato gitu. Itu yang saya lihat memang agak kurang. Jadi kita berharap para bakal calon juga yang akan maju tentunya harus melihat dan merespon sebuah ide gagasan daripada generasi milenial. Jadi intinya khusus kami di kalangan akademisi ya, saya kira kalau mahasiswa di kampus itu adalah tergolong pemilih cerdas gitu. Jadi sudah mampu memilah siapa-siapa yang akan dipilih gitu ya. Tentunya lewat pendidikan politik. Jadi di antara bakal calon yang akan maju, khususnya di Kabupaten Powato ini, mempunyai kualitas ya
yang tentunya patut diperhitungkan semua gitu. Karena semua punya peluang untuk merebut. Di satu sisi juga dari sebagian besar calon-calon yang akan maju juga ini tentunya punya pemilih atau pendukung dari generasi milenial juga. Jadi memang bisa dipastikan dari 50% angka sumbangsi atau partisipasi pemilih khusus kaum milenial akan terbagi di antara beberapa bakal calon yang akan maju nantinya di tahun 2020 ini. Saya kira itu. Ya, terima kasih untuk Kanda di Sijaya. Saya rasa saya sudah memahami ya. Ini berkaitan dengan saya juga sebagai mahasiswa juga, mungkin jangan sampai jatuh ke situ lah. Mungkin begitulah. Ya, inilah dia sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya masuk ke tanya sesi jawab, saya akan sampaikan dulu beberapa aturan main diskusi ataupun pertanyaan. Nah, yang pertama, masing-masing penanya hanya memiliki waktu 3 menit untuk mengajukan pertanyaan. Yang kedua, acukan tangan ataupun angkat tangan 3 orang tercepat itu yang akan saya pilih untuk melontarkan pertanyaan. Dan kepada siapa pertanyaan dilontarkan itu. Dan ketiga, di sesi tanya jawab ini hanya terbagi menjadi 2. Sesi pertama saya akan ambil 3 penanya saja. Dan yang kemudian yang kirim pertanyaan lewat chat, itu kalau masih ada waktu saya akan bacakan dan akan dijawab oleh narasumber tadi. Oke, untuk penanya saya silakan. Saya persilakan untuk bertanya. Sembari menunggu teman-teman Kanda dan Yunda bertanya, karena saya tahu banyak pertanyaan yang di benak teman-teman sekalian, Kanda dan Yunda, yang harus ditanyakan. Jadi sembari menunggu itu, saya kembalikan kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pohuwato, Kanda Santo Ali. Silakan. Ya baik, terima kasih moderator. Jadi itu ada pertanyaan kalau tidak salah di chat, jadi itu dibacakan saja. Mungkin pertanyaan ini umumnya kita lihat. Ada pertanyaan dari pemuda bergerak ini. Itu bisa dibacakan moderator sebelum ke saya. Terima kasih. Oh iya, siap. Mohon maaf. Baik, saya akan buka dulu. Nah, ada pertanyaan dari pemuda bergerak ID. Halo? Izin bertanya moderator, sejauh mana kesiapan anak muda generasi milenial dalam memahami dan mengikuti proses pilkada yang di Pohuwato, pilkada Pohuwato. Nah, mungkin pertanyaan ini saya saya langsung ke narasumber tadi, Kanda Rianto Ismail selaku Ketua Pemilih Generasi Milenial. Kanda Rianto Ismail. Iya, terima kasih. Ya. Mungkin ketika ditanyakan kesiapan generasi milenial kita, yaitu kita mempertanyakan itu pada pihak penyelenggara. Karena kewajiban kita sebagai generasi ini juga mempersiapkan diri kita, tetapi ada edukasi dari penyelenggara yang wajib dilakukan, kalau saya tidak salah, yang memang sudah dipersyaratkan dalam undang-undang, yaitu sosialisasi yang harus dilakukan oleh
penyelenggara khususnya KPU. Tapi tidak apa-apa ketika KPU belum melaksanakan kesiapan kita terkait dengan itu. Tetapi kita juga pasti banyak membaca literasi-literasi terkait dengan pilkada itu sendiri. Bahwa kita masih butuh edukasi dalam hal, contoh tadi, visi yang besar terkait dengan pembangunan Pohuwato serta pelibatan generasi-generasi kita. Artinya, di sisi lain kita mengharapkan ide serta gagasan besar dari para calon. Oleh karenanya kita harus mengetahui bagaimana kesiapan kita pada pilkada kali ini. Saya yakin dan percaya ketika kita mengetahui gagasan besar dari para calon, serta kita mampu belajar dari visi misi dari para calon tersebut. Saya yakin dan percaya juga ketika kita sudah mengetahui visi misi, secara otomatis kita sudah siap menentukan hal yang baik untuk Kabupaten Pohuwato khususnya. Itu yang pertama. Selanjutnya, siap tidak siap, kalau kita bisa bicara hari ini bahwa kesiapan kita terkait dengan pelaksanaan pilkada harus kita katakan semua belum siap. Karena dalam keadaan pandemik begini, kita juga tidak tahu hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi. Pasti banyak kandidat mengatakan bahwa pasti kita agak susah untuk meng-share waktu dengan masyarakat karena persoalan pandemik. Itu yang pertama menjadi alasan. Yang kedua, visi misi besar ini harusnya sudah digambarkan oleh para calon-calon ini lewat ada informasi dan teknologi media sosial. Yang terjadi saat ini perlu kami sampaikan bahwa yang ada hanyalah setiap calon menurut kami kalau tidak terlihat, setiap calon hanya mempertontonkan kelebihan dan kekurangan dari para calon itu sendiri. Harusnya yang dibangun saat ini, kami sampaikan, harusnya yang dibangun saat ini adalah bagaimana ide gagasan besar itu disampaikan, biar para generasi-generasi ini mengetahui. Gitu. Jadi kesiapan tadi yang saya sampaikan, kesiapan yang tadi adalah kesiapan kita dalam menghadapi pilkada, yaitu bagaimana penyelenggara bisa memberikan pengetahuan kepada kita. Alhamdulillah itu sudah dilakukan dengan kita melalui situs website dari KPU, kita bisa melihat beberapa anjuran serta aturan-aturan main pilkada khususnya dalam keadaan new normal kali ini. Saya pikir hanya itu. Kalau ya ada yang bertanya, kami siap untuk menjawab sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Kanda Rianto Ismail sudah menjawab pertanyaan dari Pemuda Bergerak ID. Ya. Ya, selanjutnya untuk teman-teman peserta, apakah ada pertanyaan? Mungkin belum ada. Untuk itu sembari menunggu teman-teman untuk bertanya ataupun Kanda dan Yunda, saya kembalikan kepada Tanggapan Bang Edo juga. Siap, ya, halo. Tanggapan pemilih, karena Bang Edo juga ini terlibat juga dengan generasi-generasi kita ini. Walaupun beliau sudah ada di generasi yang lain, tapi beliau juga melibatkan diri bersama kita. Jadi umurnya boleh tua, tapi sikapnya adalah sikap milenial. Iya. Mungkin jika belum ada yang teman-teman peserta belum ada yang bertanya, saya lempar kepada Kakanda Edi Sijaya. Dan tempat dipersilakan. Mengenai apa ini yang saya mau tanggapi? Yang tadi Kak, terkait sudah sejauh mana kesiapan generasi
dalam memahami dan mengikuti proses pilkada Pohuwato. Ya, Bagaimana saya kira tadi sudah banyak terjawab ya oleh Ketua Generasi Milenial Adinda Rianto Ismail. Dan itu tadi yang saya sampaikan bahwa KPU juga harus, yang tadi saya sampaikan, harus kerjasama juga kepada organisasi, misalnya OKP-OKP yang banyak terhimpun kaum milenial di situ gitu. Kerjasamanya adalah ya, memberikan edukasi pendidikan politik terkait dengan sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilu gitu. Karena kita pahami bahwa kalau hanya KPU saja yang bergerak memberikan sosialisasi dengan jumlah personil yang terbatas gitu terkait dengan tahapan proses pilkada ini memang tidak akan maksimal gitu. Sehingga kelompok-kelompok misalnya pemuda demokrasi kita libatkan, OKP kita libatkan, tapi lewat kerjasama gitu. Saya kira semua generasi muda, generasi milenial ini punya komitmen yang sama untuk bagaimana mengawal proses demokrasi ini secara berkualitas gitu. Nah, proses berkualitas ini kan tentunya tadi yang saya sampaikan dimulai dari para penyelenggaranya. Harus dimulai dari para penyelenggara yang berkualitas juga. Nah, kalau bicara tadi kesiapan pemuda, saya kira pemuda sampai dengan hari ini pastinya siap-siap saja gitu. Cuma mungkin ya siap-siap saja dalam artian siap untuk memberikan hak politiknya pada tanggal 9 Desember gitu. Cuma mungkin yang berbeda adalah dukungan ya, dukungan politik. Tapi untuk partisipasi politik, saya yakin dan percaya sampai dengan hari ini pemuda-pemuda milenial pasti akan memberikan hak politiknya, tidak akan golput gitu. Ya, tidak akan golput. Dan sampai dengan proses sekarang juga kan kita lihat bahwa generasi milenial ini turut juga mengkawal, dan memang penyelenggaraan para penyelenggara pilkada ini, pemilu ini memang harus dikawal. Ya, harus dikawal, harus kita awasi secara bersama, dan yang paling tepat mengawal itu adalah kelompok-kelompok milenial atau kaum pemuda gitu, yang harus mengkawal ini. Saya kira itu. Ya. Ada pertanyaan yang masuk dari Pemuda Bergerak ID. Saya bacakan. Bagaimana tanggapan Bang Edi Sijaya selaku akademisi melihat fenomena dukungan mahasiswa pada bakal calon kandidat tertentu? Silakan Bang. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa tentunya mahasiswa juga ini punya hak politik gitu ya, punya hak politik untuk memilih dan dipilih istilahnya. Kalau persoalan ada yang mendukung dari beberapa bakal calon, itu hak politik mereka, ya, hak politik mereka gitu, secara individu, meskipun mungkin statusnya mahasiswa. Tapi kalau bicara dukungan politik itu secara pribadi gitu, secara pribadi, cuma mungkin statusnya mahasiswa gitu. Sama dengan pemuda milenial yang ketika mendukung salah satu bakal calon, ya pribadinya, ya meskipun dia masuk pada kategori kelompok milenial gitu, karena tadi ukurannya adalah ada batasan umur dari 17 sampai dengan 36 tahun. Saya kira tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Hak politik ini tidak boleh kita batasi. Ketika mereka ingin memberikan hak politiknya atau bergabung untuk mendukung salah satu bakal calon, itu sah-sah saja menurut saya. Karena itu merupakan hak politik untuk mendukung, hak politik sebagai warga negara untuk mendukung ya, bakal calon yang akan maju di pilkada tahun 2020 ini. Jadi tidak ada masalah bagi saya. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Jadi untuk Pemuda Bergerak tadi, saya rasa sudah jelas apa yang dikatakan oleh Kanda Edo Sijaya tadi. Kita lanjut kepada peserta yang sampai dengan saat ini belum ada yang bertanya. Saya akan tunggu mungkin beberapa menit ke depan. Oh, ada di chat. Saya cek dulu. Mungkin teman-teman sekalian, Yunda,
keresahan ataupun takut ingin bertanya secara langsung, bisa kirimkan via chat. Saya akan bacakan. Oke, izin bertanya moderator, bagaimana kita sebagai generasi milenial dalam memilah dan memilih mana politik cerdas, adu domba, dan serta angan-angan yang di atas awan semata. Dan kemudian bagaimana kita melawan pesimisme kita terhadap janji-janji politik yang buta. Saya rasa berkaitan dengan masih bicara tentang milenial. Jadi pertanyaan ini kayaknya lebih khusus kepada Kanda Rianto Ismail. Saya serahkan. Silakan Kanda. Ya. Jadi pertanyaan, bagaimana generasi kita memilih dan memilah ya, mana politik cerdas. Saya pikir politik cerdas itu ya politik yang memang bagaimana gagasan visi besar terkait dengan perkembangan daerah, serta bagaimana peran-peran kita sebagai milenial di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, politik adu domba yang dimaksud, mungkin politik adu domba yang dimaksud adalah ya tadi, tidak membicarakan visi besar, tetapi hanya membicarakan keburukan serta membicarakan keburukan kandidat, tetapi mereka tidak membicarakan bagaimana visi besar. Saya pikir itu politik adu domba yang akan dilakukan. Dan saya yakin dan percaya teman-teman milenial sudah mengetahui itu. Selanjutnya, pesimisme kita terhadap janji-janji. Ya, dalam politik berjanji itu hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah kita mempercayai janji tersebut hanya sebagai janji, tetapi tidak bisa direalisasikan. Dalam politik berjanji itu hal-hal yang wajar dan sah-sah saja, kalau tidak salah ya. Karena di politik juga itu kan hitam dan putihnya juga kita mungkin sudah mengetahui walaupun hanya sedikit. Yang lebih mengetahui juga teman-teman yang lebih dulu menapaki situasi perpolitikan itu sendiri. Jadi yang saya ingin utarakan kepada penanya Riswanto Husain ini adalah janganlah kita terlalu berharap yang lebih, sementara juga hal yang kita lakukan hanya biasa-biasa aja. Khususnya menghadapi pilkada yang new normal kali ini. Ketika ada pepatah mengatakan siapa yang menanam dia pasti memetik. Maka saudaraku Rizwan, ketika mengharap yang lebih maka melakukan hal yang lebih. Kalau mengharap yang biasa maka melakukan hal-hal yang biasa. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, masih dengan pertanyaan Bang Rianto Ismail. Ya. Ada lagi yang masuk dari ruang imajinasi. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bang Rianto Ismail terkait dengan iming-iming politik yang mungkin akan rawan terjadi pada pilkada tahun ini? Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, karena generasi milenial masih rentang ataupun mudah terjebak dalam arus politik. Iya. Silakan Bang. Iya, kalau saya melihatnya begini, kita mempersiapkan generasi kita ini memang tidak lama, hanya cepat. Yang akan tetapi yang patut kita perhitungkan adalah bukan persoalan iming-imingnya itu. Kalau iming-iming itu sudah masuk individu, kita mau atau tidak. Karena itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Yang menjadi garis besar saya adalah ketika ingin juga, ya saya pikir kalau terlibat dalam arus politik juga kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi kan kita bisa menentukan mana yang terbaik dan mana yang tidak baik untuk diri kita. Oleh karenanya saya berpikir bahwa yang dimaksudkan penanya ini adalah bagaimana kita tidak terlibat ya. Ini ruang imajinasi sudah keluar juga ini. Oh, join lagi. Iya, di pandemik ini. Begini. Ada Bang, ada. Iya.
saran saya, kalaupun kita ingin mempersiapkan diri kita biar tidak terjebak, banyak-banyaklah kita mengedukasi diri kita. Banyak-banyaklah kita belajar terkait dengan bagaimana proses demokrasi yang baik. Saya pikir juga proses belajar kita masih harus dan terus kita genjot untuk bagaimana mempersiapkan diri kita masing-masing. Karena kalau hanya diskusi-diskusi kecil begini, ini hanya adalah bumbu. Tetapi yang paling inti adalah dasar itu kita belajar dengan tekad dan niat kita masing-masing. Saya pikir hanya itu ketika mau digambarkan secara gamblang dan luar biasa, maka hal ini tidak akan sekejap saja kita bahas, teman-teman. Gitu. Karena untuk pelibatan diri masing-masing itu saya tidak bisa mengendalikan itu karena itu kembali lagi ke individu masing-masing. Tidak bisa, kalau kata Bang Edo tadi, itu adalah ketika keberpihakan kepada salah satu paslon, itu adalah diri dia pribadi. Tidak bisa kita mengatur itu. Saya walaupun ketua generasi milenial, tapi saya tidak bisa mengatur sampai ke hal-hal yang spesifik begitu. Saya pikir hanya itu. Ya, terima kasih atas jawabannya, Bang. Selanjutnya, ada pertanyaan yang masuk, tapi kayaknya ini lebih ke akademisi, mungkin Kanda Edo atau Kanda Edi Sijaya. Saya bacakan pertanyaannya, Bang. Dari Mu Bayu Saputro, mungkin kader HMI cabang Gorontalo. Mohon koreksi kalau ada kesalahan. Nah, pertanyaannya, Bang, sekarang kebanyakan masyarakat masih apatis terhadap kesadaran politik. Nah, langkah-langkah apa saja untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat tetap peduli terhadap politik secara kepercayaan sudah terkikis soal politik yang ada hanya suuzon terhadap politik. Mohon penjelasannya, Bang. Waktu dan tempat dipersilakan. Kanda Edo Sijaya. Ya, jadi untuk Muhammad Bayu Saputro ya, dan apa yang disampaikan ini benar, memang mungkin terjadi sebuah penurunan daripada tingkat kepercayaan terhadap berbicara persoalan politik hari ini gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang banyak memang yang apatis terkait dengan perpolitikan kita hari ini, apalagi sampai dengan tidak memberikan hak politiknya. Ada juga yang golput gitu. Golput ini kan bukan berarti tidak memilih, tapi ini sikap untuk tidak memilih. Ya, sikap untuk tidak memilih dikarenakan tadi itu mungkin ada kepercayaan yang diberikan pada seseorang sehingga hilang. Dan itu tidak sama dengan tadi ada janji-janji yang kemudian tidak direalisasikan sehingga menurunkan daripada kepercayaan daripada orang yang selama ini kita anggap mampu merealisasikan daripada janji-janjinya pada saat kampanye, kemudian begitu dia jadi ini tidak direalisasikan, turun kepercayaan politiknya gitu. Dan kalau ditanyakan apa langkah-langkah apa untuk mengedukasi masyarakat gitu, itu tadi yang saya jelaskan bahwa generasi muda gitu, generasi milenial hari ini sudah harus mengambil ruang dan tempat untuk senantiasa memberikan edukasi politik gitu terhadap masyarakat gitu. Ya, karena bukan hanya sekedar mensosialisasikan bahwa harus memilih di tanggal 9 tidak boleh golput, tapi arah daripada pembangunan kita, pembangunan bangsa, pembangunan negara, termasuk dengan pembangunan yang ada di daerah ini tidak terlepas dari sebuah kebijakan dan keputusan politik gitu oleh para kaum yang terlibat dalam politik itu sendiri, sehingganya bahwa Saudara Bayu harus mengambil peran-peran itu gitu. Ketika sudah ada yang menanyakan terkait dengan kondisi politik kita kok jadi begini, jadi gini, sebagai pemuda, sebagai generasi milenial ini tentunya harus mengambil peran itu untuk memberikan edukasi bahwa politik semuanya tidak seperti itu, tidak semua seperti itu gitu. Sehingga timbul bagaimana menumbuhkan kesadaran daripada masyarakat untuk senantiasa memahami dan ikut berpartisipasi, karena 5 tahun ke depan ini kan tergantung dari pilihan politik daripada kita semua masyarakat, termasuk kaum milenial gitu. Jadi masa depan daerah Kabupaten Puato ini tergantung daripada
pilihan politik kita. Karena ini 5 tahun kita akan berada pada lingkungan atau proses demokrasi yang nantinya akan kita berikan, atau hak politik kita berikan pada tanggal 9 Desember itu. Mari sama-sama kita galakkan ini, mari sama-sama kita bergerak, karena tadi saya sampaikan bahwa KPU ini sedikit personilnya gitu, tidak akan mampu memberikan edukasi politik terhadap masyarakat gitu. Pemuda harus mengambil peran di situ, tidak boleh apatis, sehingga muncul sebuah kepercayaan terhadap bagaimana kita sebagai warga negara yang baik ikut serta juga mengawal proses politik yang ada di negara kita ini, termasuk yang ada di daerah gitu. Saya kira itu. Ya, terima kasih Kanda Edo Sijaya atas jawabannya. Saya rasa penanya sudah memahami apa yang disampaikan oleh Kanda Edo Sijaya tadi. Nah, untuk teman-teman peserta, Kanda dan Yunda, apakah tidak ada pertanyaan? Karena berhubung waktu kita tinggal sedikit lagi, ataupun kegiatan ngopi alami, ngobrol pilkada ala anak HMI akan berakhir. Ya, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16 kurang lebih 28 menit. Nah, kalaupun tidak ada untuk sesi pertanyaan, kita akhiri sampai di sini dulu. Ya, terakhir, sebelum itu mohon maaf, apakah ada tambahan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Cabang Pohuwato terkait dengan kegiatan ngopi alami pada sore hari ini? Begitu waktu dan tempat, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi materi tadi sangat menyegarkan pikiran kita dari beberapa narasumber. Jadi saya sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pohuwato tentunya mengapresiasi apa yang telah disampaikan tadi. Itu sangat membuka wacana berpikir kita berkaitan dengan bagaimana kesadaran kita sebagai milenial, mahasiswa maupun pemuda untuk mengawal maupun berpartisipasi dalam proses pilkada ke depan. Tentunya hal ini kita generasi milenial mungkin nanti akan dijawab pada konsermen itu dalam realitanya itu terkotak-kotakan. Nah, terkotak-kotakan, ada yang di politik praktis, ada yang menjadi mantau. Nah, hal ini kemudian bagaimana Ketua Generasi Milenial Profesi Gorontalo ya menghimpun pemuda yang hari ini mulai terkotak-kotakan, yang kemudian ini bisa berafiliasi terhadap rusaknya citra demokrasi yang ada di Kabupaten Pohuwato. Karena pemuda yang seharusnya menjadi harapan itu mulai dikotak-kotakan dengan arus politik, sebagaimana tadi mungkin pertanyaan dari Soal Imajinasi ya, itu berkaitan dengan arus yang mulai berhembus sehingga milenial kita hari ini mulai terkotak-kotakan. Nah, harapan besar hal itu tidak terjadi. Maka sebagai kader HMI tentunya kita mengharapkan pemilu ke depan ini bisa melahirkan pemimpin yang baik dan bisa menjadi perwakilan maupun representasi dari milenial, bagaimana menyerap aspirasi milenial. Mungkin itu moderator. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada narasumber, meski Ketua KPU sudah left dari ruang diskusi ini, tapi insya Allah itu tidak mengurangi hikmah dan manfaat dari diskusi ini. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Langsung close statement. Terima kasih untuk siap Ketua Umum Himpunan Cabang Pohuwato periode 2019-2020. Statement. Saya mulai dari mungkin Ketua Pemilih Milenial Kanda Rianto Ismail. Iya. Ya, terima kasih. Sekali lagi, hal-hal seperti ini yang sering
adalah cara kita untuk akal sehat, kalau seperti kata Bang Edo. Cara kita untuk merawat akal sehat kita, karena terkadang kita dikatakan sehat walaupun sudah tidak sehat. Nah, itu menjadi salah satu tren saat ini. Akan tetapi saya perlu sampaikan dengan apa yang menanggapi apa yang dikatakan oleh Ketua Umum tadi, bahwa ada dikotomi atau pengkotak-kotakan antara kaum milenial. Memang itu sudah luar biasa dan sering terjadi. Akan tetapi saya perlu garis bawahi bahwa perbedaan atau pengkotak-kotakan atau dikotomi itu sunatullah. Karena tidak ada suatu kaum yang pasti akan sama dalam hal-hal tertentu. Oleh karenanya perbedaan-perbedaan yang disampaikan tadi saya maklumi. Satu yang harus saya garis bawahi, bahwa berbeda tidak apa-apa, tetapi satu dalam satu keinginan serta gagasan itu yang patut kita harus utamakan. Jadi closing statement saya kepada seluruh generasi milenial, termasuk saya sendiri, harus banyak-banyak mengedukasi diri terkait dengan proses pilkada di new normal kali ini. Karena apapun yang terjadi, semua yang akan merasakan kita bukan orang-orang tertentu. Jadi baik buruknya yang kita lakukan, pasti kita yang akan merasakan. Oleh karenanya, kesadaran diri kita masing-masing sangat kita butuhkan. Hanya itu mungkin dari saya, karena doa saya semoga pilkada Kabupaten Pohuwato kali ini mampu melahirkan nilai-nilai yang baik, kualitas yang terbaik, serta dalam momentum pilkada kali ini bisa melahirkan pemilih yang terbaik, yang bernilai. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali untuk Kanda Rianto Ismail yang sudah sampai dengan saat ini masih tetap stay, tetap menjawab pertanyaan dari berbagai kalangan. Selanjutnya, closing statement dari akademisi atau dari wakil rektor 3 Kanda Edisi Jaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Oke, baik. Bang Rian. Baik, terima kasih moderator. Closing statement saya, ya mari sama-sama saya mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Pohuwato, kita menghadapi pilkada, mari kita kawal secara bersama agar proses demokrasi ini berjalan secara baik dan berkualitas, sehingganya di tanggal 9 Desember, jangan golput, gunakan hak pilih Anda, karena hak pilih Anda akan menentukan maju mundurnya sebuah negara dan daerah ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Edisi Jaya atas closing statement-nya. Mungkin dari Kanda Rinto Ali saya persilakan karena berhubung Bang sudah bergabung lagi. Halo. Oh, mungkin ada kesibukan lain. Ya, ucapan terima kasih saya kepada peserta maupun narasumber kita pada hari ini, baik itu Kanda Edisi Jaya, Kanda Rianto Ismail, Kanda Rinto Ali, yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita pada kegiatan Ngopi Alami, Ngobrol Pilkada ala anak HMI pada kesempatan kali ini. Ucapan banyak-banyak terima kasih, Bang. Iya, siap. Sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan untuk sekedar informasi kepada teman-teman peserta bahwa sertifikat itu ada. Mohon menghubungi panitia. Begitupun untuk narasumber tadi, ketiga narasumber tadi. Terakhir kesimpulan yang saya dapat, yang bisa saya tarik sedikit kesimpulan bahwa mana kita sebagai generasi milenial harus
mampu mencermati, lebih jeli, memilah dan memilih mana politik cerdas dan mana politik money atau politik uang. Nah, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa generasi milenial ini sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Pohuwato. Bagaimana caranya kita mengedukasikan hak pilih kita ataupun suara kita tanpa terlibat langsung dengan partai-partai politik ataupun calon-calon kandidat kepala daerah ke depan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku manusia biasa tentunya tidak luput dari hilaf dan salah. Mohonkan maaf bila ada salah kata di awal dan di akhir kata. Dan ucapan terima kasih juga kepada peserta maupun narasumber karena sudah hadir dalam kegiatan ngobrol alami ala ngopi alami, ngobrol pilkada ala anak HMI. Mungkin sekian, bahagia HMI, jayalah kuhati, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih buat Terima kasih Pak. Bang Nelo, terima kasih. Bang Rian, Oke. Terima kasih Bang. sampai berjumpa di Bang Ruang Imajinasi, Bang Akram, semuanya. ya. Oke. Cukup. Sematin. Thank you. Ya, siap.